Cuhe, aku rasa dia bukan demam, tapi otaknya bermasalah. Kapan dia pernah tersenyum seperti ini sebelumnya? Tuan, kami memikirkan Nona Yun, apa yang dimengerti oleh jomblo sepertimu? Ayo kita bicara tentang masalah utama. Bukankah kau sudah menemukan semua informasi tentang grup Gianruo? Cepat katakan. Gianruo memang sedang giat bergerak di luar negeri, bahkan mencoba menyusup ke cabang luar negeri kita. Tapi mereka bertindak dengan hati-hati dan tersembunyi. Sihan, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Aku punya saluranku, kamu terus awasi keberadaan mereka. Lebih baik jika mereka menyelinap ke perusahaan mereka dan merampas sejumlah data penting untukku. Tuan, masalah kediaman Tuan keluarga Fu masih belum selesai. Apa kita tidak menyembunyikan diri kita lagi? Benar, kamu tidak takut mengekspos diri sendiri? Dulu aku tidak peduli. Melakukan sesuatu tergantung pada suasana hatiku. Tapi sekarang, semua faktor ketidakstabilan harus dicegah sejak awal. Sintian, kamu tenang saja. Jika kamu menikah ke keluarga kami, aku dan suamiku akan menganggapmu sebagai anak kandung sendiri. Terima kasih, Bibi. Beberapa jam yang lalu, Keluarga Lin sekarang sudah berbeda dengan sebelumnya. Linze ingin menikahimu, maka harus memohon pada keluarga Yun. Kamu tidak perlu menurunkan sikapmu sekarang. tapi kamu jangan keterlaluan. Lagi pula, keluarga Lin mungkin akan bangkit kembali. Sintian, kamu undur waktu dulu. Jika keluarga Lin benar-benar hancur, kamu baru putus dengan Linze. Yang ibu katakan benar, aku harus mengulur waktu dulu. Kakak Linze, aku juga ingin segera menikah denganmu. Tapi kekayaan keluarga Ye belum sepenuhnya jatuh ke tangan ayah. Aku merasa bersalah karena tidak bisa membantumu. Jangan pedulikan apa yang dia katakan. Cepat bujuk dia agar setuju untuk segera menikah. Kakak Linze, kamu tunggu aku 1 bulan lagi. Hanya 1 bulan. Ayah bisa memindahkan semua kekayaan keluarga Ye. Aku juga bisa membantumu. Ibu, perkataan Sintian juga masuk akal. Menikah sekarang hanya untuk nama belaka. Itu akan membangkitkan kewaspadaan keluarga Ye. Lebih baik kita tunggu lagi. Ide dari ibu memang hebat. Ternyata pria begitu mudah ditipu. Mengapa aku tidak sadar bahwa Yu Xintian ini sangat pandai berbicara? Belum menikah saja sudah sangat pandai menghibur Z. Z, makan malam ini sudah cukup. Perusahaan masih sangat sibuk. Kamu cepat pergi ke perusahaan denganku. Kakak Linze, kamu pergilah sibuk dengan Bibi. Aku bisa pulang sendiri. Kalau begitu kamu harus berhati-hati. Aku pergi dulu. Kak Linze milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Sintian, terima kasih atas kebaikanmu. Nah, apa kamu tidak tahu situasi perusahaan kita sangat mendesak? Jika tidak ada dana segera, Tuan ketiga Fu benar-benar bisa membuat nama keluarga Lin dikeluarkan dari kalangan atas. Ibu, apa ibu tidak dengar apa yang Sintian katakan? Bahkan jika dia menikah denganku sekarang, dia juga tidak punya uang untuk membantu kita. Tapi ketika keluarga Yun mendapatkan keluarga Ye, itu akan berbeda. Maksudmu, jika kamu menikahi Yun Xintian, kamu bisa langsung mengambil ahli semua keluarga Yun? Keluarga Yun mengosongkan keluarga Ye. Keluarga Yun juga tidak punya anak laki-laki. Bukankah itu akan menguntungkan kita nantinya? Keesokan harinya di kediaman Yun. Kamu tahu jelas situasi aku dan Yun Yiming. Permintaan cerai sangat sederhana. Aku harus berusaha membuatnya kehilangan segalanya. Nyonya memanggil pengacara. Aku harus segera memberitahu Tuan. Bibi Li, kenapa kamu diam-diam seperti itu? Ibu, aku menemukan Bibi Li sedang menguping. Dia juga ingin menelpon ayah untuk menyampaikan informasi. Pengacara Liu, maaf membuatmu melihat lelucon ini. Perilaku Bibi Li dan perceraian ini aku serahkan kepadamu sepenuhnya. Kali ini aku bisa membereskan mata-mata itu dengan mudah. Sekarang hanya tersisa merebut perusahaan dari tangan ayah. Apakah ada pergerakan di kediaman Fu baru-baru ini? Sesuai permintaanmu, kedua tuan muda Fu Yunjing dan Fu Mingxuan telah dikirim ke bisnis keluarga untuk magang. Saat ini tidak ada masalah.
Ya, carikan lebih banyak pekerjaan untuk Fu Zuanzi agar mereka tidak punya waktu untuk mengurusnya. Tuan, apakah Tuan benar-benar akan melaksanakan rencana itu? Bukankah itu terlalu berlebihan? Kamu tidak mengerti. Hanya dengan cara ini baru bisa mengeluarkan semua benda yang ada di dalam kegelapan itu. Dan asalkan bisa melindungi Xiang-Xiang, tidak ada yang bisa dianggap berlebihan. Beberapa hari kemudian di kampus, Dalam beberapa bulan ke depan, aku akan menggantikan mengajarkan prinsip ekonomi. Aku harap kita semua bisa berhubungan baik. kenapa dia bisa menjadi dosen pengganti? Apakah kampus sudah gila atau dia yang gila? Wow, dia tampan sekali, sepertinya masih lajang. Jangan dipikirkan lagi, dia pasti datang demi Yun Xiangxiang. Apa bagusnya Yun Xiangxiang? Kenapa semua pria tampan mengelilingi dia? Yun Xiang-Xiang, pertanyaan 1 pada halaman 25 silakan dijawab. Dia ini ingin mengerjaiku atau... Jawaban untuk pertanyaan ini sangat sederhana. Dengan menggabungkan analisis dari tabel yang baru saja kita pelajari, kita bisa tahu. Bukankah dia selalu tidak bisa menjawab pertanyaan? Apa yang terjadi hari ini? Setelah kamu berkata seperti itu, aku merasa Yun Xiangxiang akhir-akhir ini sepertinya berbeda. Di kehidupan sebelumnya, aku disibukkan oleh Lin Ze dan Yun Xintian. Sama sekali tidak ada keinginan untuk belajar. Untung saja aku punya kesempatan untuk mengulang kembali. Kali ini aku tidak akan membiarkan para bajingan itu mempengaruhiku lagi. Ternyata Xiang-Xiangku sangat pintar. Di kehidupan ini, aku akan memberikan semua yang terbaik untuknya. Tidak akan meninggalkan penyesalan. Kelas selesai. Yun Xiangxiang, datanglah ke kantorku. Yun Xiangxiang, apa hubunganmu dengan tuan ketiga Fu? Apakah kalian sedang berpacaran? Belum. Aku sarankan, baca buku yang banyak. Di usiamu sekarang, kamu masih punya waktu untuk bergosip. Kau? Kenapa Yun Xiangxiang berubah menjadi seperti orang lain akhir-akhir ini? Dan apa maksud dari belum? Bukankah kamu bilang tidak akan bolos lagi? Hari ini kamu bahkan menarikku untuk bolos bersama. Membuatku tidak bisa masuk kelas bersama Xiangxiang. Mereka bolos? Pantas saja aku tidak melihat mereka di kelas hari ini. Bukankah ini pacar tuan ketiga Fu? Aku punya nama, namaku Yun Xiangxiang. Jika kamu terus bercanda seperti ini, jangan salahkan, aku tidak sungkan. Apakah kamu seorang wanita? Mengapa tenagamu begitu besar? Wan, kalian kenapa? Kenapa tidak masuk kelas? Hari ini guru prinsip ekonomi diganti, kalian masih belum tahu kan? Temanku saat kecil ditindas. Aku hanya pergi membantu saja. Tapi Mo Wan malah marah pada aku. Apa dia tidak tahu diri? Xiangxiang, apakah kamu juga merasa aku berlebihan? Kampus kita sangat ketat, jika tidak hadir sekali, maka nilai kita akan dipengaruhi hingga lulus. Dosen pengganti yang baru adalah tuan ketiga Fu. Seharusnya masalah ini bisa dijelaskan kepadanya. Selain itu, yang kamu lakukan benar. Para tuan muda ini tidak akan sadar tanpa mendapat hukuman. Tuan ketiga Fu pasti akan menghukumnya. Aku tidak salah dengar kan? Tuan ketiga Fu menjadi dosen? Bukankah akan lebih mudah baginya untuk mengadukanku pada ayahku di masa depan?